Selamat datang para pejuang P3K di YouTube channel Bi dan Pintar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kali ini kita lanjutin ya pembahasan tentang bocoran soal nih dari yang sudah ujian ya. Ada tentang hormon kehamilan, apa aja sih? Ada hormon HCG, ada hormon HPL, estrogen, progesteron, oksitosin, dan prolaktin ya. Ada 6 ya. Yang pertama ada hormon HCG nih ya, yang merupakan hormon kehamilan yang diproduksi di plasenta. Hormon inilah yang sering dijadikan acuan positifnya kehamilan pada tes PEG ya. Terus HCG berfungsi untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin ya. Lanjut ke hormon HPL. Untuk hormon HPL ini ya, dia berperan dalam menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara hingga masa menyusui. Lanjut, yang ketiga hormon estrogen ya. Estrogen sudah terdapat di tubuh wanita sebelum hamil. Namun, kadarnya akan meningkat secara signifikan sejak terjadinya kehamilan ya. Kenaikan kadar hormon ini memicu munculnya rasa mual, terutama pada trimester pertama ya. Pada trimester kedua, hormon ini turut andil dalam pembesaran saluran susu di payudara. Terus fungsi dan efek dari hormon estrogen selama kehamilan yaitu membentuk pembuluh darah baru untuk menyalurkan nutrisi ke janin. Terus yang kedua, membantu dalam pemberian nutrisi yang dibutuhkan janin untuk berkembang. Yang ketiga, mendukung perkembangan janin. Yang keempat, meningkatkan aliran darah dalam tubuh, termasuk aliran darah ke kulit, sehingga menimbulkan kesan glowing pada beberapa ibu hamil. Lanjut, yang keempat ada progesteron. Untuk hormon progesteron juga sudah ada dari sebelum hamil, namun kadarnya akan mengalami peningkatan saat Anda hamil ya. Meningkatnya kadar hormon ini selama kehamilan memicu munculnya rambut-rambut halus pada bagian payudara atau perut ya. Terus pusing, mual, mules ya, hingga sembelit yang seringkali muncul sebagai gejala awal kehamilan. Jadi untuk hormon progesteron ini meski dapat membawa efek yang tidak menyenangkan, dia juga berperan dalam menjaga otot rahim tetap rileks ya, terus menjaga ketebalan dinding rahim, terus menjaga sistem kekebalan tubuh terhadap kehadiran janin. Yang keempat, menyiapkan payudara untuk mempersiapkan ASI. Lanjut ke hormon yang kelima yaitu oksitosin ya. Nih, jadi hormon ini berperan penting dalam proses melahirkan ya. Terus juga sehingga bayi lebih mudah untuk keluar. Hormon ini juga akan menstimulasi puting susu untuk memproduksi ASI, sehingga setelah lahir bayi langsung bisa menyusui ya. Yang keenam, prolaktin ya. Hormon prolaktin ini akan mengalami peningkatan sebanyak 10-20 kali lipat ketika Anda sedang mengandung. Peningkatan hormon ini bermanfaat dalam mempersiapkan jaringan payudara untuk menyusui dengan membantu menghasilkan produksi ASI. Kita lanjut ke contoh soal bahwa Nyonya J 27 tahun, hamil yang pertama kali periksa ke bidan pada tanggal 20 bulan 11 2023 dengan keluhan gusi sering berdarah nih. Terus TTP dalam batas normal. Yang ditanyakan penyebab terjadinya perdarahan pada gusi Nyonya J adalah yang E ya, peningkatan hormon estrogen sehingga terjadi hipervaskularisasi ya. Kita lanjut ke kebutuhan vitamin pada ibu hamil nih. Ada vitamin A yaitu untuk kesehatan mata dan kulit serta meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil ya. Terus 5.000 sampai 6.000 unit. Untuk vitamin D itu untuk pembentukan sel darah merah, mengurangi mual ya. Dosisnya 1.000 unit. Untuk vitamin E membantu perkembangan awal sistem saraf dan pertumbuhan janin dalam kandungan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga, dan menjaga kesehatan kulit, mata, dan jantung ya. Lanjut lagi ada vitamin C yaitu untuk penyerapan zat besi dan antioksidan
untuk membantu pembentukan sistem kekebalan tubuh ya, dosisnya 85 sampai 200 mg. Vitamin B12 untuk mencegah cacat tabung saraf untuk perkembangan sel janin ya, faktor penting untuk pembentukan DNA, dosisnya 2,6 mg. Terus vitamin B1 meningkatkan energi dan mengatur sistem saraf, dosisnya 1,4 mg. Untuk vitamin B6 untuk pembentukan sel darah merah juga, mengurangi mual ya, dosisnya 100 mg. Untuk vitamin K mencegah perdarahan berlebih yaitu 90 mg. Terus ini yang sangat penting ya, asam folat, tablet Fe, dan kalsium nih. Untuk asam folat mencegah cacat tabung pada saraf bayi yaitu kelainan serius pada otak dan sumsum tulang belakang, dosisnya 600 sampai 800 mikrogram. Tablet Fe membantu pembentukan sel darah merah, dosisnya 800 mg. Sedangkan kalsium yaitu untuk pembentukan tulang dan gigi bayi yang kuat ya, dosisnya 500 mg per hari. Salah satu contoh soal ya, misalnya ditanyakan kenapa vitamin A penting untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Jawabannya yang D ya, menjaga kesehatan mata, janin, dan ibu. Kita lanjut untuk kelas ibu hamil ya. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan umur kehamilan 20-32 minggu atau menjelang persalinan ya, dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Untuk tujuan umum meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama hamil, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca salin, perawatan bayi baru lahir, mitos, penyakit menular, dan akte kelahiran ya. Untuk pertemuannya biasanya dia diadakan 3 kali pertemuan. Untuk materi kelas ibu hamil, pertemuan pertama biasanya tentang kehamilan, yaitu perubahan tubuh dan keluhan, apa saja yang diperlukan selama hamil, dan pengaturan gizi termasuk pemberian tablet Fe ya untuk menanggulangi anemia. Terus perawatan kehamilan, kesiapan psikologis, hubungan suami istri, tanda bahaya, obat yang boleh dan tidak boleh, terus perencanaan persalinan dengan pencegahan komplikasi. Lanjut untuk pertemuan kedua tentang persalinan dan perawatan nifas, dari tanda-tanda persalinan, tanda bahaya persalinan, proses persalinan, sama inisiasi menyusui dini. Untuk perawatan nifasnya, cara ASI eksklusif, cara mengasihi, cara menjaga kesehatan ibu nifas, tanda bahaya ibu nifas, KB pasca salin ya. Sedangkan untuk pertemuan ketiga tentang perawatan bayi, mitos, penyakit menular, sampai ke akte kelahiran ya. Untuk salah satu contoh soalnya, misalnya di Puskesmas A membentuk kelas ibu hamil dengan jumlah peserta 10 orang, 7 dari ibu hamil tersebut merupakan ibu hamil di trimester 3. Melihat kondisi tersebut, maka materi apa yang perlu disampaikan saat pertemuan kelas ibu hamil hari ini ya. Jadi kita lihat dari kasus bahwa lebih banyak ibu hamil di trimester 3 nih ya. Jadi lebih kita arahkan ke materi tentang persalinan ya. Tanda-tanda persalinan, terus persiapan persalinan, apa aja yang harus dibawa, tanda bahaya persalinan ya. Jadi kesiapan ibu menghadapi persalinan dan lain-lain. Atau ada juga nih kayak contoh soal seperti ini ya. Sebutkan macam-macam dari tahapan pelaksanaan kelas ibu hamil nih, kecuali pelatihan bagi pelatih ya, persiapan pelaksanaan kelas ibu hamil, pelatihan bagi fasilitator ya. Jadi kecualinya yang D ya. Lanjut lagi, ada yang dapat soal nih tentang EMD ya, atau musyawarah masyarakat desa. Apa sih MMD? MMD adalah pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh-tokoh masyarakat dan para petugas untuk membahas hasil survei mawas diri ya, dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD tersebut. Tujuannya dari MMD tersebut adalah agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang ada di wilayahnya,
Yang kedua, agar masyarakat sepakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Yang ketiga, tersusunnya rencana kerja untuk penanggulangan yang disepakati bersama. Lalu contoh soalnya, misalnya bidan A baru lulus dan diangkat menjadi bidan PTT di desa yang terpencil. Budaya desa tersebut masih banyak berkaitan dengan angka kematian ibu. Misalnya, ibu hamil pantang terhadap suatu makanan dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Jadi, data yang telah diolah oleh bidan A kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, ya. Jadi disebut apa nih? Disebut musyawarah masyarakat desa, ya. Data yang diolah oleh bidan A kemudian disampaikan kepada masyarakat, ya, agar disusun nih rencana penyelesaian masalahnya. Lanjut lagi, ada yang dapat soal tentang hipertensi dalam kehamilan, ya. Hipertensi itu ada macam-macam, ada hipertensi kronis, ada hipertensi gestasional, preeklamsi, eklamsi, sama preeklamsi berat, ya, atau PEB. Terus untuk hipertensi kronis itu merupakan tekanan darah tinggi yang sudah terjadi sebelum hamil atau sebelum usia kehamilan memasuki 20 minggu. Tensinya biasanya lebih atau sama dengan 140/90, protein urinnya negatif, dan ada riwayat hipertensi sebelum hamil. Sedangkan yang gestasional, ya, hipertensi gestasional merupakan peningkatan tensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu, ya. Tensinya lebih atau sama dengan 140/90, protein urinnya masih negatif juga. Terus dia tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil dan akan menghilang setelah persalinan. Kita lanjut untuk preeklamsi. Untuk preeklamsi, hipertensi dalam kehamilan yang tidak terkontrol dengan baik bisa berkembang menjadi preeklamsi, ya. Muncul pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu, tensinya lebih dari atau sama dengan 140/90, namun masih kurang dari 160 sampai 110, ya, batasnya. Untuk protein urinnya sudah positif 1. Lanjut ke PEB atau preeklamsi berat, muncul pada usia kehamilan di atas 20 minggu juga. Terus tensinya lebih atau sama dengan 160/110, ditandai dengan protein urin positif 2 atau positif 3, disertai gejala nyeri di belakang kepala, penglihatan kabur, nyeri ulu hati, UGR, dan sindrom HELLP, ya. Terus untuk nomor 5, ini ada supraimposat preeklamsi. Awalnya memiliki gejala hipertensi, ya, hipertensi kronik, namun pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, protein urin menjadi positif dan menunjukkan gejala preeklamsi. Untuk nomor 6, eklamsia merupakan jenis hipertensi dalam kehamilan yang paling parah nih. Selain tekanan darahnya tinggi, ibu hamil dengan kondisi ini juga mengalami kejang, bahkan bisa sampai koma. Salah satu contoh soalnya yaitu tekanan darah sistolik 140 dan diastol 90 yang telah dialami ibu sebelum hamil dan usia kehamilan di bawah 20 minggu. Tidak menghilang sampai 12 minggu postpartum, ya, disebut hipertensi kronik, ya, karena dia tensinya 140/90, terus usia kehamilannya masih di bawah 20 minggu, ya, berarti hipertensi kronik. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu seorang perempuan 27 tahun, G4P3A0, hamil aterem, datang ke Polendis Mawar. Ia datang diantar suaminya dengan keluhan kejang-kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan tensi 190/140. Muka, tangan, dan kaki odem. PT pembukaan 5, ya, berdasarkan pengkajian yang dilakukan Nyonya T, maka diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah yang A, ya, eklamsi. Eklamsi dia sudah kejang-kejang, ya, kejang-kejang, muka, tangan, kaki odem, ya, terus tensinya 190/140 itu menunjukkan eklamsi, ya, hipertensi yang paling parah. Lanjut lagi, tindakan yang harus dilakukan bidannya nih, ya, pada kasus Nyonya T sebelum dirujuk adalah yang mana nih teman-teman, ya? Boleh ditulis di kolom komentar jawabannya apa nih yang benar, ya.
Sampai sini dulu, nanti kita lanjutin di part 3. Terima kasih buat yang sudah menonton.